Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas R7N yang akan membahas modus kejahatan dalam teknologi atau cybercrime. Yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Nugroho Pratama dengan NPM 202143501281, dan ada juga Muhammad Zainul Haq dengan NPM 202143501324. Ada juga Randy Putra Mahendra dengan NPM 202143501277. Yang pertama, pengertian cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet, misalnya hack sosmed, phishing, carding, penipuan online, OTP phone, dan lain-lain, sebagai pembuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Contoh-contoh dari cybercrime yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama ada hack sosmed, phishing, carding, penipuan online, dan juga OTP fraud. Karakteristik cybercrime. Secara konvensional, kejahatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Yang kedua, kejahatan kerah putih atau white collar crime. Untuk kejahatan kerah biru, jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Dan juga untuk kejahatan kerah putih atau white collar crime, terbagi dalam 4 kelompok kejahatan. Yang pertama, kejahatan korporasi atau tindakan pidana yang dilakukan suatu perusahaan karena aktivitas yang dilakukan telah merugikan konsumen dan masyarakat. Misalnya penipuan travel haji, kasus tambang, dan lain-lain. Yang kedua, kejahatan birokrat atau tindakan pidana yang dilakukan melalui birokrasi, misalnya kasus korupsi, suap, dan lain-lain. Yang ketiga sama. Yang keempat, kejahatan individu. Untuk jenis-jenis cybercrime akan dilanjutkan oleh Muhammad Zainul Haq. Selanjutnya jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas, motif kegiatan, dan juga sasaran kegiatan. Di sini ada 10 jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada unauthorized access, yang kedua ada illegal content, yang ketiga ada penyebaran virus secara sengaja, yang keempat ada data forgery, yang kelima ada cyber espionage, sabotage, and extortion, cyber stalking. Yang keenam itu ada carding, yang ketujuh ada hacking dan cracker, yang ke-8 ada cyber squatting and TP squatting, yang ke-9 ada hijacking, yang ke-10-nya itu ada cyber terrorism. Selanjutnya, ini ada kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Di sini contohnya ada probing dan port. Lalu ada illegal consent. Illegal consent adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internal tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya itu seperti penyebaran pornografi. Lalu di sini ada penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui email-email yang lain. Selanjutnya itu ada data forgery. Nah, ini data forgery, kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen. Dokumennya itu penting
dan juga ada di internet. Dan juga ada cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage ini kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer ke pihak yang disasarnya. Lalu sabotage dan extortion ini kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau merusak bahkan menghancurkan terhadap suatu data yang ada di dalam program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya dilanjutkan oleh Randy. Selanjutnya ada cyber stalking, mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan ini menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Ada juga penanggulangan cybercrime. Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap konten, komputer sistem, dan communication system milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara penanggulangan cybercrime. Mengamankan sistem. Tujuan sebuah sistem adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada seluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengamanan akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. Selanjutnya, penanggulangan global. Yang pertama ada melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Selanjutnya, perlunya cyber law. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Yang kedua, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Yang ketiga, banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Perlunya dukungan lembaga khusus. Yang pertama, lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO atau non-government organization, diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Yang kedua, AS memiliki Computer Crime dan Intellectual Property Section atau disingkat CCIPS sebagai sebuah divisi khusus dari US Department of Justice. Institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime.
Yang ketiga, Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki ID card atau Indonesia Computer Emergency Response Team. Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Jadi untuk kelompok 5 segitu dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon cantumkan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.